Yang terhormat Ketua Umum BSOL-SIS periode 2021-2022, Teh Metilisnawati, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Kang Muhammad Nurul Ma'ruf, yang saya hormati peserta Akademi Riset yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, serta hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di acara Akademi Riset, yang mana hari ini merupakan pertemuan pertama. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wafa Nurifkiyah yang akan membantu jalannya acara pada pagi menjelang siang hari ini dari awal hingga akhir. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu ya mengenai Akademi Riset ini, di mana Akademi Riset ini merupakan rangkaian dari oprek anggota LSIS yang wajib teman-teman ikuti selain webinar KTI pekan lalu. Lalu, apa sih Akademi Riset ini? Dan nantinya bakalan kayak gimana? Nah, di acara hari ini kita akan bahas mengenai Akademi Riset. Tapi sebelum itu, kita mau mengenal LSIS lebih dalam terlebih dahulu nih. Karena sebelum kita mengikuti acara yang diadakan LSIS, kita harus kenal dahulu sama LSIS-nya. Jadi langsung saja ya, kita cari tahu tentang LSIS ke Kang Rahadian Yusuf nih, yang akan memperkenalkan LSIS kepada kita semua. Kang Yusuf ini merupakan pengurus LSIS, tepatnya di bidang penelitian dan pengembangan, periode 2021-2022. Baik, kepada Kang Yusuf, apakah sudah hadir? Hadir, Teh. Baik, bagaimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kang. Mungkin langsung saja ya Kang. Ya. Mungkin langsung saja ya Kang. Mangga dipersilahkan kepada Kang Yusuf. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Teh Wafa Nurifkiyah sebagai MC, dan juga izin kepada Ketua Umum untuk share screen. Ini udah muncul. Masih proses Kang. Sudah ada Kang. Cek. Ada suaranya nggak? Muncul nggak suaranya? Ada Kang, ada. Ya, sebentar ya. Agak nge-lag di sininya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.
Semoga teman-teman semua ada dalam kabar yang baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan LSIS juga sekaligus bagaimana Akademi Riset akan berjalan ke depannya. Nah, sebelumnya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Rahadian Yusuf. Yang seperti yang sudah dipaparkan sama MC tadi, saya merupakan anggota dari Litbang LSIS Kabinet Aracana. Nah, izin untuk memandu bagaimana LSIS dan Akademi Riset ke depannya ya, teman-teman. Oke, jadi agenda hari ini sebetulnya kita nggak akan membahas mengenai karya tulis ilmiah langsung gitu di minggu pertama, tapi kita bakal kenalan dulu dengan LSIS, juga kenalan dulu sama Akris. Nah, dari agenda yang tersedia dari sini, mungkin teman-teman ada yang udah pernah mengetahui ya soal apa itu LSIS atau LSIS kegiatannya ngapain aja gitu di feed Instagramnya, atau kayak Akris kayak gimana, terus Akris ngapain aja mungkin ya. Nah, di sini oke, jadi saya pengennya hari ini kita santai-santai aja, relax aja, jadi jangan terlalu tegang juga, nggak usah terlalu formal juga. Saya pengen ada komunikasi dua arah, maksudnya teman-teman juga aktif untuk berbicara, di samping saya juga menjelaskan materi gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apa itu LSIS? Kira-kira ada yang mau jawab nggak dari teman-teman? Boleh on mic, silahkan. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Ayo. Mungkin ada yang udah lihat-lihat di feed Instagram, atau misalkan pernah dengar kalau di Fakultas Saintek itu ada LSIS. Nggak ada nih. Oke, kita next dulu. Oke, LSIS. LSIS itu merupakan lingkar studi ilmiah sains dan teknologi. Nah, LSIS ini didirikan pada 11 November pada tahun 2019. Yang saat itu ketua pertamanya adalah Kang Royhanuddin. Sekarang beliau sudah lulus. Nah, LSIS ini merupakan BSO di bawah naungan Fakultas Sains dan Teknologi. BSO itu badan semi otonom. Jadi ada lembaga khusus yang mengatur BSO di Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, perlu digarisbawahi bahwa LSIS saat ini bukan merupakan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Jadi secara langsung ini berhubungan erat dengan Dema Fakultas Sains dan Teknologi, bukan dengan kampus. Nah, di sini ada satu slogan yang mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, kalau LSIS itu, atau mungkin di minggu kemarin udah pernah dengar kalau LSIS itu punya slogan able to be incredible. Artinya kita bisa untuk menjadi luar biasa. Ini slide-nya udah pindah belum ya? Belum. Oke. Nah, di sini tidak seperti organisasi pada umumnya, kabinet di LSIS itu terbilang cukup sederhana. Pertama ada ketua umum. Mungkin untuk panitia beserta pengurus juga bisa on cam ya, on mic. Say hi juga sama teman-teman calon anggota LSIS. Di sini ada ketua umum Teh Meti Lisnawati. Boleh say hi Teh Meti? Halo. Halo Teh Meti. Nah, Teh Meti ini merupakan ketua umum LSIS periode 2021-2022. Nah, untuk sekretaris umum satunya ada Teh Deva Dirgantina dari Biologi Angkatan 2019. Teh Deva boleh say hi? Teh Deva. Ya, tunggu sebentar ya. Teh Deva say hi.
Oke, udah ada ya. Ya. Nah, Halo teman-teman. halo Teh Deva, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini mohon maaf ya tadi, soalnya sambil nyambi ini juga kuliah gitu. Oh iya iya, nggak apa-apa Teh. Kita nggak begitu formal kok. Di sini santai-santai aja. Nah, Teh Deva ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum 1 di LSIS Kabinet Angracana. Nah, untuk Sekretaris Umum 2-nya ada Kang Najin Feiruz Syakiri dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Punten Kang Najin, boleh say hi dulu buat teman-teman. Belum hadir ya? Oke, next dulu deh kita ke Bendahara Umum. Teh Tiara Ratna Rismayanti dari jurusan Kimia Angkatan 2020. Pada Teh Tiara boleh say hi dulu ke teman-teman. Halo teman-teman, kenalin aku Tiara di Kimia 20. Nah, Teh Tiara ini merupakan Bendahara Umum 1. Kenapa Bendahara Umum 1? Karena nggak seperti kayak di himpunan ya, ada Bendahara Umum 2, ada staff-staffnya. Tapi kalau di LSIS kita lebih sederhana gitu, untuk struktur organisasinya sendiri. Nah, untuk departemen-departemen yang dipegang sama Kabinet Angracana ini, kita punya 3 departemen yang diantaranya ada pengembangan aparatur organisasi, yang diketuai oleh Kang Muhammad Nurul Ma'ruf dari Teknik Informatika Angkatan 2019. Boleh saya hai dulu, Kang? Belum hadir mungkin ya. Nah, ke Departemen Komunikasi Informasi atau Kominfo, Teh Fauziah Muti Milatina. Boleh saya hai dulu ke teman-teman. Oke, halo semuanya. Aku Halo Fauzia Teh. aku Fauzia dari 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Teh. Nah, Teh Fauzi ini merupakan kepala bidang atau ketua bidang dari Kominfo LSIS. Nah, kalau teman-teman lihat kayak postingan-postingan LSIS dan captionnya itu ditanggung jawabi oleh Teh Fauzia. Next, ada bidang yang khusus di riset. Maksudnya riset di sini di penelitian dan pengembangan. Ada Kang Agil Alfauzi dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Boleh saya hai dulu Kang Agil. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Agil, kelihatannya lagi di luar nih. Iya, lagi nunggu vaksin nih. Sehat banget ya Kang Agil. Siap. Nah, Kang Agil ini merupakan ketua bidang dari penelitian dan pengembangan LSIS. Beliau Teknik Elektro Angkatan 2020. Nah, itu sekian beberapa paparan dari struktur organisasi yang ada di LSIS. Next, kita mungkin penasaran ya, kayak di LSIS tuh kegiatannya apa aja sih? Lingkar Studi Ilmiah Sains dan Teknologi. Mungkin dari visi teman-teman sendiri, kalau misalkan kita tuh hanya fokus di KTI aja gitu, di karya tulis ilmiah aja. Tapi pada kenyataannya kita bisa melakukan lebih dari itu. Beberapa program kerja yang ditawarkan, maksudnya biasa dilaksanakan oleh LSIS, ada pertama yang populer itu adalah Akademi Riset yang kebetulan sekarang agendanya sedang berlangsung gitu. Nah, Akademi Riset ini tuh merupakan pengkaderan buat calon anggota LSIS yang mau ikut bergabung sebagai anggota LSIS yang resmi. Nah, yang kedua ada ngopi. Ngopi di sini tuh bukan ngopi nongkrong di kafe gitu ya. Maksudnya pakai pakaian edgy gitu. Nggak, di kopi di sini itu merupakan ngobrol perkara ilmu. Jadi kita nggak cuma bahas mengenai karya tulis ilmiah, tapi kita juga bahas mengenai isu-isu sosial, terus juga kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang lagi hangat
akhir-akhir ini. Kadang juga agenda ngopi ini tuh nggak cuma sebatas diskusi doang. Kita juga bisa kayak ngadain pelatihan debat atau misalkan forum group discussion dan lain sebagainya gitu. Yang ketiga ada article writing. Jadi teman-teman di sini juga bisa mengajukan artikel untuk di-post di websitenya LSIS. Tentunya juga nanti bakal ada reward khusus mungkin ya. Ada reward khusus buat buat anggota yang selalu ngirimin artikel ini. Yang keempat ada research competition. Research competition ini tuh bisa kita ikut lomba keluar atau bisa aja kita ngadain lomba di sini. Di LSIS di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, sebenarnya ada agenda kelima. Biasanya LSIS juga ngadain workshop esai. Workshop esai itu sama seperti akademi riset, cuman dia fokusnya ke esai. Nah, tapi belum saya cantumin karena mungkin agenda untuk tahun ini itu belum ada fiksasinya gitu. Nah, dari sekian program kerja yang ditawarkan oleh LSIS, di sini ada beberapa prestasi, hanya beberapa ya. Sebenarnya prestasinya banyak. Cuman di sini prestasi yang saya tulis di PowerPoint itu prestasi yang pernah viral di akun Instagram officialnya WinSGD. Yang pertama ada juara 1, karya inovasi cabang robotik dan pemrograman, OASE PTKI 2021. Nah, ini sekedar informasi juga teman-teman. Kalau misalkan OASE itu merupakan, kalau di perguruan tinggi negeri yang biasa, OASE itu kayak PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, kalau di perguruan tinggi keagamaan Islam, kayak UIN, terus IAIN, STAI gitu. Itu kita induknya ke OASE, ada olimpiade khususnya gitu. Jadi nggak ikut ke PIMNAS yang Kemenristek, kita ikutnya ke OASE dari Kemenak. Nah, juara 1 ini tuh seingat saya itu ketua umumnya LSIS yang tahun lalu, Teh Diska kalau nggak salah, yang juara 1 ini tuh. Terus ada juara harapan 3, Teh Sonia, di bidang karya inovasi limbah dan energi terbarukan OASE PTKI 2021. Ada juara 3 karya inovasi cabang literasi teknologi OASE PTKI, juara 2 LKTI tingkat Asia Tenggara Search Maka 2021. Nah, di luar dari ini sebenarnya masih banyak lagi. Ada IICYMS, terus ada apa lagi yang kemarin? Ada Malaysian Competitions gitu, macam-macam, ada banyak. Kalau misalkan teman-teman penasaran bisa dilihat di postingan Instagramnya LSIS. Oke, next. Apa manfaatnya gabung dari LSIS ini? Kira-kira mungkin teman-teman di sini kayak kebanyakan ya, kalau dilihat dari motivasinya, teman-teman mungkin pengen tahu apa itu riset, terus juga apa itu KTI, terus juga kayak pengen ambisius banget gitu sama dunia kuliahan gitu. Nah, di sini saya udah break out jadi 4 poin. Yang pertama, kita sebetulnya manfaat yang paling utama itu melatih berpikir kritis gitu. Melatih untuk berpikir kritis. Train your critical thinking. Dengan kita bergabung LSIS, akan banyak banget benefit yang kita dapat. Yang ya bisa dikatakan yang paling dominan itu teman-teman bisa berpikir dengan cermat dan juga logika yang tajam. Mungkin di sini teman-teman pernah lihat kayak Rocky Gerung yang berdebat di ILC atau beberapa tokoh-tokoh lainnya yang mereka itu sangat pandai gitu. Nah, kenapa mereka bisa sepandai itu? Karena mereka terlatih untuk berpikir secara kritis. Mereka terbiasa berpikir atau berargumen dengan menggunakan alasan yang kuat, data yang kuat, definisi yang kuat. Nah, yang kedua ada expand your network.
Jadi di sini itu manfaat gabung LSIS tuh nggak cuma bikin pinter secara pribadi aja, cuman kita juga bisa untuk melebarkan networking atau jaringan. Kita bisa nambah-nambah teman. Kayak mungkin kalau teman-teman lihat, kalau orang-orang hebat di Indonesia tuh selalu datang dari circle yang sama. Kayak Sandiaga Uno tuh pernah satu tempat kuliah atau misalkan satu organisasi kuliahan sama mantan Mendag di era SBY gitu. Network is useful. Having a great quality of network will affect your life in future. Ini betul ya teman-teman ya. Karena ketika kita punya network yang bagus hari ini, ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mampu untuk berpikir secara kritis, terus juga terbiasa untuk berpikir secara kritis, itu akan berdampak baik di masa depan. Yang ketiga, research is important. Indonesia need more people like us. Kita butuh banyak banget orang-orang yang berpikir secara kritis. Kita butuh banyak anggota-anggota yang seperti LSIS. Kayak misalkan kemarin pas MotoGP Mandalika, orang-orang fokus tuh hanya pada yang kemarin sempat viral itu pawang hujan. Kalau teman-teman lihat kemarin ada pawang hujan kan di MotoGP Mandalika. Itu jadi berita hangat sekali tuh di internet. Di mana-mana sampai masuk TV juga kan. Kalau kita tuh berdebat soal hujan, bahwa hujan itu bisa dimodifikasi oleh jin. Ketika kita menjadi pawang hujan, seakan-akan cuaca itu dikendalikan oleh kita gitu. Padahal di balik itu semua ada lembaga seperti BRIN atau Badan Riset Indonesia, terus ada juga BMKG, terus ada TNI AU yang mereka itu sudah memodifikasi cuaca sebaik mungkin. Next, know your environment. Ada know your environment di sini tuh maksudnya kita tuh lebih peka terhadap lingkungan gitu. Take a look at the world around you. Kita lihat lingkungan kita seperti apa, dan kita juga bisa menerka fenomena yang terjadi seperti apa. Ada satu riset yang menarik, waktu itu masih ketua umumnya masih Kang Roy Hanudin, ketua umum LSIS-nya. Beliau bikin penelitian mengenai Bistilu. Bistilu itu biskuit yang digunakan sebagai cemilan dari Putri Malu untuk mengurangi masalah obesitas. Kan kalau misalkan kita remaja tuh masalahnya kalau lagi nugas tuh suka nyemilin apa aja gitu, apa aja dimakan gitu. Biskuit termasuk, kadang kita juga sambil nugas sambil makan hati kan. Nah, oleh karena itu Kang Roy menawarkan solusi, daripada kita makan segalanya, mending kita makan biskuit aja gitu. Biskuit yang rendah lemak, juga bahannya tersedia di banyak tempat. Terciptalah Bistilu waktu itu yang populer. Waktu itu juara kompetisi di bidang apa saya lupa, nggak begitu ingat spesifiknya. Nah itu beberapa manfaat kalau misal yang kita dapat kalau kita gabung LSIS. Mungkin untuk pertanyaan nanti dulu ya Teh ya. Kita lanjut dulu aja ya. Iya, boleh Kang, nanti aja pertanyaan. Oke. Kita masuk ke bahasan berikutnya mengenai akademi riset. Nah, di sini ada kata akademi dan ada kata riset. Kira-kira dari visi teman-teman tuh akademi riset tuh kayak gimana sih? Ada yang mau berpendapat nggak? Nggak apa-apa, boleh on mic. Jangan malu untuk mengungkapkan pendapat. Soalnya di sini juga saya juga belajar, teman-teman juga belajar gitu. Oke, kalau dari visi kita ya, akademi itu merupakan suatu tempat di mana tuh kita bisa belajar, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Dan riset itu sendiri ya penelitian, mungkin ya kasarnya seperti itu. Oke, next. Apa itu riset? Riset itu merupakan kegiatan
yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena tertentu dengan cara pengumpulan, analisis, dan penerjemahan informasi atau data secara terstruktur. Itu bahasa rumitnya. Singkatnya, riset itu meneliti. Meneliti baik secara sifat objektif atau mungkin bisa jadi sifat subjektifnya juga gitu. Di sini ada beberapa pemaparan kenapa riset itu penting. Yang pertama, ilmu itu akan selalu berkembang. Kenapa ilmu itu akan selalu berkembang? Kita coba lihat mengenai sejarah aja deh. Kita ambil sejarah kerajaan Andalusia. Saat itu ada matematikawan Islam yang namanya Al-Jabar. Beliau menemukan suatu hitungan dasar pada aritmatika matematika yang seiring berjalannya waktu, karena orang melakukan banyak riset mengenai temuan aljabar tersebut, selama ratusan tahun kita bisa menciptakan suatu sistem yang namanya komputer, yang kita tuh nggak kepikiran gitu. Di saat pandemi kita bisa terhubung dengan jauh. Maksudnya walaupun kita jauh-jauhan, kita bisa terhubung, bisa saling lihat satu sama lain, bisa saling komunikasi satu sama lain. Bayangin kalau misalkan pandemi ini tuh ada di tahun 1900 atau 1800 yang waktu itu vaksin susah, terus ilmu pengetahuan juga belum begitu maju, terus juga mereka sangat-sangat ketat gitu. Ilmu itu, dengan perkembangan ilmu kita bisa menikmati, kasarnya kita bisa menikmati pandemi ini gitu. Kapan lagi kalian kena pandemi seluruh dunia dan kerjaan kalian cuma tidur, bangun, oh iya besok saya perlu tidur lagi, terus makan, udah gitu-gitu aja gitu. Sedangkan di era 1900 ketika flu Spanyol ada puluhan juta orang mati, terus ya hidup sangat huru-hara gitu. Alhamdulillah dengan ilmu yang berkembang, dengan banyak riset yang dilakukan, kita hidupnya jadi lebih ringan. Jadi banyak kebutuhan yang tercover. Yang kedua, banyak permasalahan di lingkungan sosial maupun lingkungan hidup yang perlu dipecahkan gitu. Kita nggak bisa bohong, kehidupan itu sangat kompleks ya, baik sosial ataupun lingkungan hidup gitu. Di lingkungan sosial pun apa yang kita hadapi sekarang dengan tuntutan sosial media yang tinggi ya. Ketika kayak usia 20 tahun atau usia 30 tahun harus sudah punya 1 miliar misalnya. Atau banyak tuntutan-tuntutan lain yang teman-teman yang lain tuh kenapa sih di usia 21 udah pada punya pasangan, bahkan ada yang nikah gitu. Atau hal-hal lain seperti kepedulian kita tentang mental health atau sexual harassment juga, itu juga menjadi permasalahan di lingkungan sosial. Untuk lingkungan hidup kita bisa lihat kondisi sekarang kayak tambang batu bara, terus juga kebutuhan minyak di pasar, itu merupakan masalah-masalah yang perlu kita pecahkan gitu. Yang ketiga, itu mengenai validitas atau validasi ya ilmu yang berkembang di masyarakat. Oke, kita ambil contoh gini deh. Di era saat itu Kristen Ortodoks sedang berkembang di Eropa, saat itu ada dua pandangan astronomi atau ahli ilmu langit ya. Ada astronom yang percaya kalau bumi itu pusat tata surya. Ada juga yang percaya ini tuh golongannya Kopernikus, kalau misalkan matahari lah yang menjadi pusat dari tata surya. Nah, saat itu orang berselisih pendapat mengenai posisi pusat tata surya. Yang benar tuh matahari apa bumi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan dilakukannya riset, terus juga sampai akhirnya Amerika dan Uni Soviet saat itu meluncurkan roket keluar angkasa dan melihat secara langsung, oh
ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Setelah itu ada validasi terhadap ilmu yang berkembang di masyarakat bahwa matahari merupakan pusat tata surya yang kita tinggal sekarang. Oke, jadi kegiatan riset ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa atau mahasiswi dalam bidang karya tulis ilmiah. Jadi kita saat ini fokusnya ke karya tulis ilmiah. Kalau biasanya tahun kemarin itu fokusnya ke proposal penelitian, tapi enggak, saat ini kita mengadakan sesuatu yang lebih lengkap ya. Dari bab 1 sampai bab 5 gitu. Banyak banget, kita akan bahas mengenai karya tulis ilmiah secara rinci. Oke, jadi tujuan utama dari Akademi Riset ini tuh yang pertama pengen ngenalin ke teman-teman yang baru atau misalkan awam soal dunia riset, gimana sih karya tulis ilmiah atau dunia riset itu bekerja gitu, atau bagaimana cara kita mengembangkan suatu pokok pikiran agar dapat diterima di masyarakat. Yang kedua juga, Akademi Riset ini merupakan sarana pengkaderan bagi calon anggota LSIS yang daftar. Nah, yang ketiga, kita dari LSIS juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman semua calon anggota LSIS untuk menjelajahi dunia riset itu seperti apa sih, dan juga mengeksplor apa aja yang perlu kita pelajari untuk memahami struktur dari KTI dan menguasai struktur dari KTI. Karena kan riset itu nggak hanya semata-mata kita Ctrl+C Ctrl+V doang bikin makalah, jadi nggak seinstan itu gitu. Apalagi mungkin buat teman-teman yang sangat ambisius di perkuliahan yang makalahnya tuh harus bagus banget gitu. Suatu keuntungan bisa berpartisipasi di Akademi Riset LSIS ini karena ya secara nggak langsung teman-teman di sini dilatih untuk ngerjain laporan. Jadi nanti tugas dari dosen tuh bisa lebih gampang gitu. Oke. Tahun ini kegiatan Akademi Riset mengusung tema inovasi dan kreasi pemuda intelektual dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia untuk menuju SDGs 2030. Dengan beberapa subtema, yang pertama ada sains dan teknologi, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada kewirausahaan, yang keempat ada kesehatan, yang kelima pertanian dan pangan, yang keenam ada sosial dan budaya, yang ketujuh ada energi baru dan terbarukan. Perlu mungkin teman-teman agak heran ya, di judulnya kan lingkar studi sains ilmiah gitu kan. Tapi kok ada kewirausahaan dan energi baru dan kewirausahaan, sosial dan budaya gitu. Jadi bahasan yang akan kita paparkan itu nggak semata-mata hanya soal sains atau teknologi doang, tapi lebih dari itu kita harus mengembangkan pola-pola pikir yang memecahkan permasalahan di masyarakat gitu, termasuk permasalahan pertanian dan pangan, juga sosial dan budaya. Next, nah kegiatannya selama AKRIS berlangsung ini diadakan dalam 4 pertemuan. Maksudnya 4 pertemuan umum kayak sekarang ya. Sekarang kita ada pada tanggal 2 April perkenalan. Next, minggu depan pada 9 April kita akan mulai pemaparan materi bab 1 dan bab 2. Next lagi di tanggal 16 April itu pemaparan materi bab 3, 4, dan 5. Dan closingnya itu di tanggal 14 Mei 2022. Itu kita akan final presentasi project yang teman-teman, bukan project, lebih ke karya tulis ilmiah yang teman-teman buat selama waktu ini gitu. Jadi sebenarnya harapan yang semoga bisa teman-teman rasakan itu, teman-teman bisa langsung terjun gitu ke kompetisi-kompetisi atau misalkan
seenggaknya ada bekal setelah dari dilaksanakannya kegiatan LSIS ini. Oke, di sini yang poin pertama yang perlu diperhatikan, peserta itu akan dibimbing oleh setiap mentor pada kelompoknya untuk membuat satu buah karya tulis ilmiah. Jadi satu kelompok bikin satu karya tulis ilmiah sesuai dengan tema dan subjudul yang ditentukan. Jadi kalau untuk subtema yang ditentukan. Yang kedua, nanti teman-teman juga akan mentoring setiap minggu. Jadi dari rentang 2 April sampai 9 April ini tuh dari 9 April sampai 16 April ini tuh akan ada mentoring gitu mengenai bab 1, bab 2 secara khusus di kelompoknya masing-masing dengan mentor yang ketiga, peserta wajib berpartisipasi pada setiap mentoring dan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, tapi di sini teman-teman di sini nggak usah panik tugasnya kayak gimana. Tugasnya itu ya nih kita pemaparan materi bab 1 dan bab 2. Ya tugasnya selama 1 minggu ini teman-teman harus menyelesaikan bab 1 dan bab 2 ini. Lagian satu kelompok juga kan anggotanya banyak tuh. Jadi bisa disebut akan sangat efisien gitu. Belum lagi dari tanggal 16 April sampai 14 Mei ini tuh waktu yang cukup panjang ya rentangnya. Walaupun kita perlu menyelesaikan bab 3, bab 4, dan bab 5 sampai presentasi final gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kang, punten. Ya. Sebelum masuk ke Q&A, saya izin untuk memperkenalkan para mentor terlebih dahulu, Kang. Oh, dulu dikenalin sekarang? Nanti di akhir Q&A-nya, Kang. Setelah pengenalan mentor sama kelompok. Oke. Iya, terima kasih, Kang. Ya. Oh ya, mungkin teman-teman segitu dulu ya. Nanti kita lanjut sesi Q&A-nya. Izin stop share. Mangga, Teh Wafa. Baik, terima kasih, Kang. Sama-sama. Sebelum masuk ke acara Q&A, kita kenalan terlebih dahulu ya sama mentor-mentor yang kece ini nih. Nah, mungkin dari sebagian kalian ada yang sudah mengenal, bahkan sudah tahu ya kepada mentor-mentor ini. Nah, baik kita kenalan dulu kepada mentor yang pertama. Nah, pementor yang pertama ada Kang Agil Alfauzi Apriliansyah dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2020. Halo Kang Agil, gimana nih Kang kabarnya? Halo semuanya, sehat-sehat alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana Kang, sudah siap nih Kang untuk membimbing peserta di acara Akris kali ini? Siap pokoknya mah, ayo gas. Wah, mantap nih Kang semangatnya. Terima kasih Kang. Baik, untuk komentar yang kedua ada Teh Meti Lisnawati dari Kimia 2019. Halo Teh Meti. Halo semuanya. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Teh Wafa kabarnya? Alhamdulillah Teh baik juga. Gimana Teh? Sudah siap Teh untuk membimbing para peserta Teh? Siap dong, siap 45 walaupun sedang puasa harus siap. Ya. Mantap juga nih Teh Meti semangatnya. Terima kasih Teh. Siap, sama-sama. Nah, mentor yang selanjutnya ada Teh Deva Dirgantina dari jurusan Biologi angkatan 2019. Halo Teh Deva. Halo Teh Wafa. Nah, gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Wafa gimana? Alhamdulillah baik. Gimana nih Teh? Teteh udah siap banget pastinya ya Teh untuk membimbing para peserta di acara Akris kali ini. Siap. Ayo semangat bareng-bareng pokoknya. Ya, terima kasih Teh. Nah, untuk komentar yang selanjutnya ada Teh Mutia Rizky dari jurusan Agroteknologi 2020.
kepada Teh Metia. Halo Teh, Halo, gimana Teh kabarnya? alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Gimana Teh, sudah siap Teh untuk membimbing peserta akris ini? Siap, semangat ya buat nanti jadi menti aku, semangat. Wah, semangat. Terima kasih Teh. Yang selanjutnya ada Teh Tasan Nada Safitri dari jurusan Agroteknologi 2019. Halo Teh, gimana Teh kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh, sudah siap Teh untuk membimbing peserta akris ini? Insya Allah siap. Mantap banget Teh semangatnya. Terima kasih Teh. Nah, untuk selanjutnya ada Teh Sonia Julianti dari jurusan Fisika 2019. Halo Teh Sonia. Halo Teh, apakah sudah ada di room? Baik, mungkin terkendala nanti kita berkenalan lagi sama Teh Sonia. Mungkin dilanjutkan kepada Kang Muhammad Alfito. Oh, ada. Halo Teh Sonia. Halo semua, maaf ya tadi ininya jaringannya keluar. Halo semua, kenalin saya Sonia. Ya, baik. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini lagi kuliah offline nih saya. Oh, aduh, maaf Teh ya. Semangat Teh kuliahnya. Iya, semangat juga semangat. Ya, terima kasih Teh. Ya. Yang selanjutnya ada Kang Muhammad Alfito Aditya dari jurusan Teknik Elektro 2019. Halo Kang, Halo, gimana Kang kabarnya? alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Gimana Kang, sudah siap untuk membimbing peserta akris ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Terima kasih Kang. Ya, sami-sami. Selanjutnya ada Kang Muhammad Ilham dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Halo Kang Ilham. Halo Teh Wafa juga teman-teman. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah. Gimana Kang? Pastinya sudah siap ya membimbing peserta akademi riset ini? Insya Allah siap. Nanti kita belajar bareng aja ya teman-teman. Terima kasih Kang. Yang selanjutnya, nah, udah ada Kang Rahardian Yusuf nih yang tadi sudah memaparkan materi tentang LSIS dan akademi riset. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Pastinya baik ya Kang. Nah, Ya. gimana Kang? Udah siap banget ya kayaknya Kang mah buat untuk membimbing peserta akademi riset ini? Insya Allah siap. Terima kasih Kang. Yang terakhir ada Teh Fania Muti Nabila dari jurusan Agroteknologi 2019. Halo semuanya. Halo Teh Fania. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Teh? Sudah siapkah untuk membimbing para peserta di acara akris ini? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Terima kasih Teh. Ya. Nah, setelah kita berkenalan dengan para mentor tadi, karena di akris ini sistemnya berkelompok, jadi saya juga mau ngasih tahu nih kepada kalian semua tentang kelompok-kelompoknya. Mangga kepada panitia bisa di-share screen.
Punten, panitia, untuk kelompoknya bisa Nah, sudah ada ya teman-teman. Bisa dilihat untuk kelompok pertama dan kelompok 11 nantinya akan dimentori oleh Kang Agil. Untuk nama-namanya, kalian ingat-ingat ya. Lalu untuk kelompok 2 akan dimentori oleh Teh Meti, dan juga kelompok 12 akan dimentori oleh Teh Meti juga. Lalu kelompok 3 dan 13 akan dimentori oleh Teh Deva. Kelompok 4 dan 14 pementornya adalah Teh Mutia Rizky. Lalu kelompok 5 dan 15 pementornya adalah Teh Tasa. Lalu untuk kelompok 6 dan 16 pementornya adalah Teh Sonia. Kelompok 7 dan 17 pementornya adalah Kang Muhammad Alvito. Untuk kelompok 8 dan 18 pementornya adalah Kang Muhammad Ilham. Kelompok 9 dan 19 pementornya adalah Kang Rahardian Yusuf. Kelompok 10 dan 20 akan dimentori oleh Teh Fania Muti. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk anggota dari kelompoknya. Nah, sudah pada tahu kan kelompoknya? Diingat-ingat ya kelompoknya, kelompok berapa dan siapa saja temannya. Nanti panitia akan membagikan link grup buat kelompok, jadi nanti langsung join aja dan silakan perkenalan dengan teman kelompoknya. Nah, mungkin setelah kita berkenalan tadi dengan para mentor dan kita tahu kelompoknya, kita akan masuk kepada sesi diskusi. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang belum paham dan ada yang mau ditanyakan tentang AKRIS ataupun juga LSIS, mangga dipersilahkan. Bisa ditulis di kolom chat ataupun juga raise hand. Mangga juga yang mau langsung on mic, dipersilahkan. Mangga teman-teman. Nah, ada Teh Rafika Nur Fadilah. Mangga Teh langsung on mic aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Fadilah dari Biologi 2021. Izin bertanya, Teh. Tadi kalau nggak salah baca, itu ya, kan dibagi kelompok, terus satu KTI untuk satu kelompok ya, Teh? Itu teh berarti satu KTI untuk dikerjakan dalam satu kelompok itu, atau satu kelompok masing-masingnya tuh membuat KTI masing-masing gitu, Teh? Terima kasih. Ya, baik, mungkin akan dijawab sama Kang Rahadian Yusuf ya, Kang? Baik, izin jawab ya. Jadi untuk pembuatan KTI itu, satu kelompok bikin satu buah karya tulis ilmiah, bukan masing-masing anggota kelompok buat satu gitu. Jadi nanti di kelompok teman-teman diarahin kemana atau permasalahan apa aja yang ada pada tema yang kita usung, nanti kita bimbing juga bagaimana cara bikin KTI-nya. Itu mungkin Teh. Siap, terima kasih atas jawabannya, Kang. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, saya izin bertanya boleh? Terkait LSIST secara keseluruhan.
Ini kan dari yang aku tahu, dia di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Tapi untuk anggotanya sendiri, seberapa terbuka untuk anak-anak yang dari jurusan sosum? Gitu aja, Kak. Karena teman-teman aku, khusus yang dari jurusan aku juga ngerasanya itu di bawah Sains Teknologi, tapi kita bisa join nggak ya? Gitu. Karena kita dari jurusan sosum. Sekian. Baik, Kang, boleh langsung dijawab. Ya, jadi sebetulnya LSIS itu saat ini terbuka untuk jurusan apapun gitu. Beberapa persyaratannya mungkin ya tidak di tingkat akhir, maksudnya di atas semester 8, dan juga bukan dari kampus di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari semester kemarin juga, di tahun kemarin, itu ada beberapa anak sosum juga yang ikut di Akademi Riset yang kemarin. Jadi memang LSIS itu terbuka untuk semua jurusan dengan rentang angkatan tertentu yang disyaratkan oleh masing-masing kabinet. Tapi biasanya untuk setiap tahun kita tidak menerima yang di atas semester 8. Maksudnya di berbagai organisasi di lingkup UIN Sunan Gunung Jati pun begitu gitu. Jadi untuk semester 8 ke atas nggak bisa. Tapi untuk jurusan apapun sebenarnya bisa. Izin menambahkan boleh? Ya, mangga Teh. Ya, jadi sebenarnya untuk anggota sendiri itu kita membebaskannya dari mahasiswa UIN Bandung. Tapi untuk menjadi pengurus LSIS harus dari Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi teman-teman yang di luar Fakultas Sains dan Teknologi tidak bisa menjadi pengurus LSIS. Tapi walaupun demikian, tetap ditunggu kontribusinya gitu dari teman-teman yang di luar Fakultas Saintek. Maupun nanti kalau misalnya LSIS ngadain kepanitiaan, bisa nanti teman-teman join atau enggak meramaikan proker-proker LSIS. Itu Teh. Oke, sip. Makasih Kak penjelasannya. Berarti untuk anak sosum tetap boleh join LSIS ya? Kecuali untuk kepengurusan tetap balik ke tim Saintek gitu. Iya, benar. Ya. Oke, sip. Baik, terima kasih kepada Teh Meti dan Kang Radian Yusuf yang sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari kolom chat. Ada dari Kang Alexander. Assalamualaikum, izin bertanya mengenai materi. Teh, tolong kasih contoh mengenai contoh dari materi yang akan dibahas pada pertemuan ke depannya. Kang katanya contoh materi dari pertemuan pekan depan. Contoh materi gimana maksudnya nih? Mungkin mengenai judul KTI-nya yang tadi ada subtemanya itu mungkin, Kang. Oh, ya. Kan tadi dipaparkan kalau misalkan kita mengusung tema SDGs ya. Tema kegiatannya fokusnya di SDGs. Jadi di sini teman-teman mencoba untuk mencari informasi atau fenomena atau berita-berita terbaru mengenai SDGs. Kalau salah satu contoh nih ya, kalau misalkan di Indonesia itu saat ini ada wacana mengenai pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, di situ kalian bisa bikin analisa mengenai PLTN. Kan itu udah sesuai dengan tema kegiatan kita, juga subtema juga sudah mencakup poin nomor 1, yaitu sains dan teknologi. Tapi untuk materi, kalau misalkan nanya materi minggu depan seperti apa, ya kita belum siapkan secara khusus untuk diperlihatkan kepada calon anggota gitu ya. Jadi saat ini belum kita siapkan. Bukan belum kita siapkan sih, lebih ke belum kita share gitu. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Indah.
Kang Teh izin bertanya, apakah LSIS itu termasuk ke dalam organisasi? Lalu ada juga ada 2 pertanyaan nih. Yang keduanya, bagi yang dari jurusan FTK yang hanya menjadi anggota LSIS saja Teh, bukan sebagai pengurus. Mungkin untuk yang pertanyaan kedua tadi sudah dijawab ya. Untuk yang pertanyaan 1 mungkin bisa dijawab Kang. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, Kak Teh izin bertanya apakah LSIS itu termasuk dalam organisasi? Kalau misalkan kita tarik itu kayak sekumpulan orang yang memiliki satu tujuan. Di sini LSIS juga merupakan sekumpulan orang yang punya satu tujuan, yaitu mengembangkan kayak kita ingin membentuk suatu lingkar studi ilmiah gitu. Jadi secara definisi LSIS itu memenuhi syarat sebagai organisasi. Karena di sana juga ada tujuan, ada sistemnya, ada elemen-elemen penyusunnya, ada yang ingin dicapainya juga, ada kegiatannya juga. Makanya LSIS termasuk dalam organisasi. Itu definisi dari saya sendiri. Mungkin kalau dari teman-teman pengurus ada yang mau menambahkan, silakan. Izin menambahkan ya. Ya benar gitu. LSIS ini merupakan suatu organisasi, tapi masih berada di bawah naungan Dema FST gitu. Dalam artian kita dalam melakukan aktivitasnya pun tetap diawasi oleh Dema FST seperti itu. Baik, terima kasih Teh Kang atas jawabannya. Selanjutnya ada Teh Devi Novianti. Mangga Teh, langsung on mic aja. Ya, makasih ya Teh atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Novianti dari Biologi Angkatan 2021. Izin bertanya, kan nanti akan ada pertemuan untuk mempelajari seperti bab 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya Teh. Nah, apakah itu sambil belajar materi sambil KTI-nya berjalan, atau materi dulu saja baru nanti mempersiapkan KTI-nya begitu? Karena kan kalau tidak salah tanggal 14 Mei itu sudah harus dipresentasikan gitu Teh. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab langsung, Kang. Pertanyaannya bisa diringkas nggak Teh? Maaf, patah-patah tadi. Gini Kang, suara saya terdengar? Nah, iya terdengar semuanya. Ya, jadi kan nanti akan ada pertemuan ya Kang, yang satu mempelajari bab 1, 2, 3 gitu ya. Nah, apakah nanti sambil belajar materi sambil KTI-nya berjalan, atau materi dulu saja baru nanti mempersiapkan KTI gitu? Karena kan tanggal 14 harus sudah dipresentasikan begitu ya Kang? Oke, jadi izin jawab ya. Nah, sistemnya itu gini. Jadi nanti kita akan paparkan dulu materinya. Nah, mungkin untuk minggu ini nggak akan kosong-kosong banget, teman-teman bisa kenalan dulu sama anggota kelompoknya. Tapi di minggu depan kan ada pemaparan materi bab 1 dan bab 2 tuh. Nah, di situ karena bab 1 dan bab 2 itu termasuk ringan, makanya kita masukin ke minggu depan gitu. Nah, di minggu ketiga itu ada pemaparan materi bab 3, 4, dan 5. Nah, jadi maksudnya di sini itu kayak ketika kita udah nerima pemaparan bab 1 dan bab 2, kita disuruh untuk ngerjain bab 1 dan bab 2 itu selama 1 minggu, selama rentang waktu yang ditentukan sampai pertemuan selanjutnya gitu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya di minggu ketiga itu teman-teman mempresentasikan tuh hasil diskusi di kelompoknya. Bab 1 dan bab 2 itu seperti apa. Nanti dipresentasikan. Setiap minggu tuh bakal ada presentasinya gitu. Setelah teman-teman semua kelompok itu udah selesai presentasi, baru kita masuk ke sesi materi bab 3, 4, dan 5 gitu. Jadi singkatnya, minggu depan tuh materi pertama berjalan sambil materi pertama tuh kayak
selama 1 minggu itu kita ngerjain materi bab 1 dan bab 2. Minggu ketiganya kita dipresentasikan, setelah itu juga udah dipresentasikan, kita dapat materi baru, habis itu kerjain lagi. Jadi maksudnya nggak akan tumpuk-tumpukan, kita kerjainnya berurutan. Bab 1, bab 2 dikerjain dulu, nanti setelah itu pemaparan materi, begitupun seterusnya sampai nanti presentasi final. Nah, untuk presentasi final ini sendiri kan rentang waktunya lama ya, bisa kalau nggak salah hampir 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sih, hampir 1 bulan. Jadi ada waktu lama buat teman-teman supaya sampai presentasi akhir. Pemaparan materi mengenai cara presentasi yang baik. Next, jadi ikuti aja agenda-agenda Akademi Riset. Semangat. Ya, Mungkin itu terima Teh. kasih banyak Kang jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang bertanya nih, Kang. Ada dari Kang Zuhad. Izin bertanya, pada tema akris ini terdapat kata SDGs. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak terkait SDGs itu apa? Oke. Sebentar. Ada suaranya nggak, Teh? Ada, Kang, ada. Oke. Izin jawab ya. Jadi SDGs itu merupakan suatu visi atau tujuan yang dimana kita tuh di situ SDGs itu kayak Sustainable Development Goals itu. Visi dimana kita tuh bisa menciptakan suatu lingkungan yang berkelanjutan. Kayak misalkan di masa depan nanti nggak ada kelaparan, terus kita menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, terus juga edukasi untuk semua orang berhak mendapatkan edukasi gitu. Ada 17 goals, maksudnya 17 tujuan SDGs. Kalau misalkan teman-teman kurang paham atau masih awam banget, bisa baca-baca mengenai SDGs dari sekarang. Mungkin itu Teh. Baik, terima kasih Kang atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Ada Teh Nurul Fuji Amandari. Iya, Baik Teh. Teh, silakan langsung on mic aja. Iya, saya Puji dari biologi Teh. Izin bertanya Kang Teh. Ini kan satu kelompok itu ada 10 orang sampai 11 orang. Nah, karya tulis ilmiah ini kan dibuat satu kelompok satu judul. Itu gimana ya Kang? Kalau misalnya penelitian ini kan perlu observasi, perlu penelitian, perlu survei ke tempatnya. Buat yang jauh atau buat misalnya kan perlu bareng-bareng gitu. Solusi dari LSIS ini gimana buat penelitiannya, observasinya gitu. Terima kasih. Ya, sama. Mau langsung dijawab ya, Teh? Oke, jadi di LSIS ini untuk Akademi Riset Tinggi itu kita fokusnya bikin KTI yang berbasis studi literatur. Jadi kita nggak perlu keluar lapangan, kita mengobservasi atau mengambil data yang sudah tersedia di internet, tentunya dengan dengan lembaga yang terpercaya. Maksudnya kita bacanya sumbernya dari jurnal-jurnal, kita ambil datanya dari jurnal, kita ambil hasil observasi dari jurnal gitu. Nanti juga teman-teman akan diajari bagaimana sitasi yang baik oleh komentor-komentornya mungkin. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman akan turun ke lapangan, enggak kok, enggak perlu turun ke lapangan. Karena kita di sini memecahkan masalah tuh dengan metode studi literatur. Jadi cukup menggunakan referensi yang jelas. Mungkin itu aja Teh. Siap, makasih Kang. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Mangga kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Izin bertanya. Mangga, silahkan. Saya Nandang Kusinar dari Agroteknologi. Izin bertanya, kalau itu untuk akademi riset nanti pas akhir-akhir itu kan membuat KTI. Nah, untuk KTI-nya itu bentuknya itu apakah makalah atau paper atau apa? Atau bebas mungkin? Terima kasih. Oke, jadi jawab ya. Jadi untuk karya tulis ilmiah yang kita buat itu bentuknya kurang lebih seperti makalah. Jadi ada pendahuluan, ada dasar teori, metodologi penelitian, terus ada pembahasan dan kesimpulan. Nggak berbentuk seperti paper kayak jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar mungkin, yang biasa teman-teman baca juga. Jadi kita bikin karya tulis ilmiahnya kayak kurang lebih berbentuknya seperti makalah. Mungkin dari panitia atau anggota yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin ya? Makasih. Ya, siap Kang. Next mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ya, mangga yang mau bertanya langsung ini aja, on mic aja, atau nggak raise hand dulu. Baik, ada yang bertanya nih Kang. Izin bertanya Kak, saya Safanisa Afaf dari jurusan Kimia. Untuk LSIS sendiri, apakah menjadi wadah juga untuk teman-teman mengikuti perlombaan dalam bidang LSIS itu sendiri? Mungkin bisa langsung jawab Kang. Izin jawab ya. Nah, jadi LSIS sendiri itu memang merupakan wadah yang biasanya peserta anggota-anggota di dalamnya itu memang ikut perlombaan di bidang sains dan teknologi. Kita juga ada lembaga atau ada program yang secara khusus itu mengawasi dan memonitor ini nih ada timnya lagi ikut lomba, terus ini nih ada perlombaan di sini dan sebagainya gitu. Jadi memang ya kita memang menjadi wadah untuk teman-teman LSIS supaya kayak yang tadi udah dipaparin, kita bisa gain networking di sini, kita bisa nyari partner buat riset mungkin ya, partner buat penelitian teman-teman di sini. Kalau misalkan ada yang cocok, boleh tuh ikut lomba. Karena di sini juga emang macam-macam, jadi lombanya nggak cuma berkaitan sama sains dan teknologi doang. Bisa lebih luas dari sekedar sains dan teknologi gitu. Itu mungkin teh. Jadi buat teman-teman yang dari Sosum juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa ikut berkontribusi di LSIS. Semangat. Ya, baik Kang. Nah, ada yang bertanya lagi nih Kang. Dari Jamilah. Izin bertanya. Oh, mungkin ini ada tanggapan dari Teh Safa dulu nih. Jadi nantinya LSIS sendiri memberikan informasi mengenai perlombaannya ya, Kang? Ya, betul. Nanti LSIS juga ada lembaga yang khusus mengakomodir perlombaan-perlombaan. Termasuk kalau misalkan ada teman-teman yang mau kayak saya pengen ikut lomba, tapi ini saya first time nih. Teman-teman bisa hubungi pihak Litbang supaya nanti ada mentor yang bisa bantu ini gimana sih caranya gitu untuk execute ide teman-teman ikut perlombaan KTI. Kurang lebih kayak gitu. Sama-sama. Nah, lanjut tadi ke pertanyaan Teh Jamilah. Izin bertanya, untuk permasalahan yang diangkat buat penelitian itu dibuat oleh peserta atau akan ditentukan oleh panitia?
Oke, untuk permasalahan yang diangkat itu akan ditentukan pada mentoring teman-teman ya. Nanti teman-teman mentoring di situ akan diskusi mengenai masalah apa yang mau dipecahkan sama kelompok teman-teman. Jadi panitia hanya menentukan tema dan subtema. Maksudnya supaya lebih mengerucut aja gitu. Tapi bahasannya itu teman-teman sendiri yang diskusi sama anggota kelompoknya. Itu teh. Panitia sendiri nggak menyediakan judul yang khusus untuk diselesaikan gitu. Jadi teman-teman di sini saya anggap punya inisiatif untuk membaca mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dan sesuai dengan tema yang kita tawarkan. Ya kurang lebih gitu teh. Ya sama-sama. Mungkin untuk yang bertanya satu orang lagi ya Kang, karena waktunya. Mangga teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ayo yang mau bertanya bisa langsung on mic atau raise hand dulu atau bisa langsung di kolom chat. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Kang. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri untuk sesi diskusinya. Jika masih ada pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup WA saja ya. Terima kasih kepada Kang Yusuf yang sudah memaparkan materinya tentang LSIS dan juga tentang Akademi Riset. Nah, tak terasa, kita sudah berada di penghujung acara. Harapan diadakannya acara ini semoga memberikan pengetahuan baru dan pemahaman bagi teman-teman semua mengenai karya tulis ilmiah, dan semoga teman-teman bisa memanfaatkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Karena akris ini tidak setiap waktu bisa diadakan. Jadi, silahkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada yang masih belum dimengerti, ataupun yang lainnya, silahkan bertanya kepada para mentor masing-masing. Nah, sebelum kita tutup, mungkin akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Mangga bisa on cam terlebih dahulu, teman-teman. Mangga diserahkan kepada panitia. Oke, semuanya udah pada on cam. Aduh, sorry. Oke, aku foto ya. Dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Tahan ya semuanya. Terus slide 3. 1, 2, 3. Slide kesananya nggak ada yang on cam ya. Bentar. Oke, mungkin cukup. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Fauzia. Baik, sebelum benar-benar ditutup, kita jargon terlebih dahulu yuk. Nah, masih ingatkan jargonnya?
Pasti masih ingat ya. Nah, kalau saya ya. Kalau saya bilang Elsis Win Bandung, teman-teman jawabnya able to be incredible. Baik, dengan gerakannya juga ya teman-teman. Yuk, bisa kita coba ya. Jangan lupa on cam sama on mic ya. Baik, kita coba sama-sama. Elsis Win Bandung Able to be incredible. Mantap, luar biasa semangatnya ya. Terima kasih. Baik, marilah kita tutup acara Akademi Riset pertemuan pertama ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti. Saya, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Waalaikumsalam. Absen ya teman-teman. Waalaikumsalam.